Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya absen, sebelumnya saya mau tanya, Mas Haidar udah mengirim tugas ke saya belum ya? Iya Bu, ini saya mau kirim, saya lupa ngirim soalnya. Oh ya udah nggak apa-apa, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum perkuliahan kita mulai, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Atas nama Amalia. Hadir Bu. Tesalonika. Hadir Ibu. Audi Medina. Hadir Bu. Nikola Sahala. Nisa Chandra Diningrum. Hadir Bu. Salsabila Azara. Hadir Bu. Aldrich. Hadir Bu. Aulia Nur Najmila. Hadir Bu. Julia Astriani. Hadir Bu. Anissa Fitri Kamelia. Hadir Bu. Talia Agatha. Hadir Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir Bu. Clarissa Putri. Hadir Bu. Vito. Saya Bu. Hadir. Baik. Haidar Marwan. Hadir Bu. Nashiwa Diva. Nashiwa Diva. Nashiwa Diva. Davi Abdillah. Bu. Tadi Nashiwa belum ya? Nashwa Sabrina. Nashwa Sabrina. Nashwa Sabrina. Felicia Pradita. Hadir Bu. Nabila Atika Safitri. Hadir Bu. Nashiwa Diva udah hadir ya. Hadir Bu. Baik.
Elsa Faiza, Hadir, Bu. Gina Zafira. Hadir, Bu. Hadir. Syuba Sabrina udah hadir ya. Dini Octavia, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Putri Farida, Hadir, Bu. Elsya Sabrina, Hadir, Bu. Arik Runa, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. Ibu maaf, nama saya belum dipanggil, Bu. oh, Mbak Astrid Yana ya? Iya, Bu. Oh ya, baik. Mbak Astrid Yana ya, hadir ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Maaf ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Bu. Baik. Mbak Aulia bisa dibantu ke slide 12, Mbak. Ya. Ya, teman-teman. Untuk perkuliahan hari ini, kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Yang akan kita bahas di perkuliahan hari ini mengenai penilaian saham preferen dan penilaian obligasi. Bisa dilanjut, Mbak. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, teman-teman, kita akan mempelajari mengenai saham preference. Jadi, menurut Sukamulya, di bukunya di tahun 2021, dalam satu perusahaan itu ada beberapa jenis saham yang kita akan pelajari sahamnya, yaitu saham biasa dan saham preference. Nah, kedua saham ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, teman-teman, ada yang mau jelasin nggak pengertian saham biasa apa, saham preference itu apa? Mbak siapa, Mbak? Feliciana, Bu. Feliciana Kredita, sebentar ya. Bentar ya, Mbak.
Kredita. Silakan, Mbak. Ya, jadi saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Kalau saham preferen itu surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Ya, baik. Ya, jadi untuk mungkin teman-teman ada yang mau memberi penjelasan juga mengenai saham biasa dan saham preferen. Mbak siapa? Salsabila Azhara. Silakan, Mbak. Kalau saham biasa itu pemilik sahamnya itu tidak memiliki hak istimewa, yang berarti tidak akan memperoleh pembayaran dividen jika perusahaan tidak memperoleh laba. Pemilik saham biasa juga memiliki tanggung jawab yang terbatas. Sedangkan saham preferen itu adalah jenis saham gabungan antara saham biasa dan obligasi. Bedanya dengan saham biasa adalah pada tingkat suku bunga keuntungan yang diperoleh. Suku bunga pada saham preferen bersifat tetap karena mengandung campuran dari obligasi. Selain itu, pemilik dari saham preferen mempunyai hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham biasa. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi teman-teman, kalau untuk saham biasa, itu kepemilikan atas saham itu tidak memberikan prioritas kepada pemegang sahamnya dalam pembagian dividen maupun pembagian aset. Itu untuk saham biasa ya. Sedangkan kalau untuk saham preferen itu sendiri, kepemilikan saham preferen memberikan hak prioritas kepada pemegang sahamnya untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Untuk salah satu garis besarnya itu. Dari keduanya, teman-teman masih ada yang belum dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Bisa dilanjut dulu, Bu. Bisa lanjutkan ya. Baik. Bisa dibantu selanjutnya, Mbak. Kita masuk ke penilaian obligasi. Menurut Sukamulya di bukunya di tahun 2021, obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan pemerintah daerah atau korporasi. Obligasi pemerintah disebut sebagai treasury bond, disebut sebagai surat utang negara atau kita kenal dengan SUN. Nanti di istilah obligasi, teman-teman akan mengenal istilah kupon ya. Kupon itu adalah bunga obligasi. Dan teman-teman salah satunya juga nanti akan mengenal istilah yield atau yang dikenal dengan imbal hasil. Jadi garis besarnya obligasi ini adalah surat utang negara ya. Untuk slide ini, ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dibantu dilanjutkan, Mbak. Macam-macam jenis obligasi itu menurut issuer yang menerbitkan itu dibagi menjadi 3 yang kita kenal dengan pemerintah pusat atau treasury bond, pemerintah daerah yang kita sebut dengan municipal bond, dan korporasi yang kita sebut dengan corporate bond.
Jadi kalau untuk pemerintah pusat, surat utang negaranya itu bebas resiko. Jadi obligasi pemerintah adalah jaminan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung pengeluaran dan kewajiban pemerintah. Apa saja sih biasanya yang disebut dengan pengeluaran pemerintah itu biasanya bisa termasuk biaya operasional pemerintahan. Selain itu juga misalkan untuk pembiayaan gaji pegawai negeri, untuk pembayaran kompensasi pegawai negeri itu masuk ke dalam pengeluaran pemerintahan. Dan kewajiban pemerintah itu salah satunya adalah untuk pembayaran utang negara. Sedangkan untuk pemerintahan daerah yang disebut dengan municipal bond itu pemerintah daerah menerbitkan obligasi untuk mendanai proyek-proyek seperti infrastruktur, perpustakaan, atau taman. Municipal bond seringkali memberikan keuntungan pajak tertentu untuk investor. Jadi dia langsung berkaitan dengan berbagai jenis aktivitas yang ruang lingkupnya pemerintah daerah. Sedangkan korporasi yang kita sebut dengan corporate bond, itu perusahaan korporasi yang mengeluarkan obligasi untuk memenuhi kebutuhan dananya. Jadi ini nanti yang langsung berhubungan dengan apa saja yang aktivitas dari perusahaan tersebut. Untuk slide ini, teman-teman, ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Baik. Untuk tipe obligasi ini kita akan mempelajari 4. Yang pertama adalah fixed rate bond, variable bond atau yang kita kenal dengan floating rate, zero coupon bond, income bond. Dari teman-teman untuk tipe obligasi ini ada 4 poin. Ada yang mau menjelaskan mungkin? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan? Siapa ini? Dini Octavia. Saya mau yang fixed rate bond, Bu. Baik, sebentar ya Mbak. Boleh 2 Mbak, langsung sama variable bond ya. Iya. Silakan, Mbak. Yang pertama, fixed rate bond itu adalah penerbitan obligasi dengan tingkat kupon yang tetap sejak penerbitan sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan yang kedua itu yang variable bond atau floating itu adalah tingkat kuponnya dapat turun atau naik. Terus biasanya yang digunakan adalah tingkat suku bunga acuan ditambah dengan persentase tertentu. Baik, terima kasih. Slide ini. Untuk yang zero coupon bond sama income bond mungkin ada yang mau menjelaskan? Siapa? Mbak siapa? Mas siapa Saya. ini? Muhammad Syafa Darmawan.
Mohon maaf Mas, tadi terputus dengan Mas siapa? Muhammad Dava Darmawan. Muhammad Dava Darmawan ya? Mm-mm. Ya, silakan Mas. Zero kupon itu obligasi tanpa obligasi yang tidak memberikan kupon secara berkala. Jadi pihak penerbit obligasi itu membayarkan bunga penuh sekaligus jatuh tempo sesuai waktu yang ditetapkan. Terus yang terakhir itu income bond, itu obligasi yang bunganya dibayar jika perusahaan bersangkutan memperoleh laba. Bunganya itu dibayar mendahului pembayaran dividen kepada pemegang saham. Oke, terima kasih Mas Muhammad Dava. Kalau untuk fixed rate bond benar ya, jadi obligasi TP ini untuk kupon atau bunga obligasinya ini stabil. Jadi sudah bisa dipastikan di awal berapa sih besar dari kupon atau bunga obligasinya itu. Nah, kalau untuk variable bond itu sendiri, nilai obligasi suku bunganya ini masih bisa berubah. Jadi salah satunya jika ada inflasi, jadi bisa naik ataupun bisa turun. Nah, untuk zero coupon bond sendiri, ini adalah obligasi tanpa kupon yang dimana jaminan utang yang tidak membayar bunga. Tapi sebaliknya, jika menghasilkan keuntungan pada saat jatuh tempo, obligasi ditebus dengan nilai nominal penuh. Untuk income bond itu sendiri, perusahaan penerbit obligasi harus membayar kupon atau bunga obligasi dan pokok pinjaman obligasi apapun yang terjadi di perusahaan. Baik perusahaan itu dalam kondisi untung maupun dalam kondisi rugi. Untuk slide ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Bu, tadi penjelasan yang zero coupon bond gimana ya, Bu? Sorry. Kurang jelas ya, Mbak ya? Suara saya ya? Iya, soalnya tadi putus-putus, Bu, di saya. Baik. Kalau untuk zero coupon bond, di mana obligasi tanpa kupon adalah jaminan utang yang tidak membayar bunga. Tetapi sebaliknya, memperdagangkan dengan diskon besar atau menghasilkan keuntungan pada saat jatuh tempo. Seperti itu, Mbak. Suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu, atas penjelasannya. Baik. Untuk yang tipe obligasi, teman-teman ada yang belum paham nggak? Sebelum kita lanjutin cara pelunasan obligasi. Gimana teman-teman? Bisa dilanjutkan atau ada masih yang mau ditanyakan? Mungkin bisa dilanjut. Bisa ya? Baik. Oke teman-teman, kita masuk ke cara pelunasannya. Untuk cara pelunasannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah regular bond, convertible bond, dan callable bond. Dan teman-teman, ada yang mau menjelaskan? Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Oh, Mas, sorry. Devi. Itu 3-3-nya, Bu? 2 ya? Hah? 2 aja, 2. Iya.
Ya, silakan Mas. Yang pertama itu regular bond. Adalah jenis pelunasan obligasi yang dibayarkan pada saat jatuh tempo atau pada saat tanggal jatuh tempo. Iya, betul. Yang kedua ada convertible bond, adalah jenis pelunasan obligasi yang dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubahnya menjadi saham. Oke. Terima kasih Mas Davi. Untuk yang callable bond, mungkin ada teman-teman yang mau menjelaskan? Mbak atau Mas siapa ini? Muhammad Dafaditya, Bu. Dafaditya, ya. Sebentar ya. Ya, silakan Mas. Jadi callable bond itu atau obligasi opsi beli adalah jenis obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk membelinya kembali dari tangan investor dengan harga yang disepakati, tapi tidak dapat ditebus sebelum jatuh tempo. Sudah, Bu. Oke. Sebentar. Oke, teman-teman. Untuk regular bond, itu obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo dan kupon atau bunga obligasi dibayarkan pada waktu jatuh tempo. Misalnya bisa pembayaran setahun sekali, setahun 2 kali, maupun setahun 4 kali, ataupun setahun 12 kali. Tapi pada umumnya, untuk obligasi yang regular bond, itu pembayaran pada semi-annually atau quarterly, di mana pembayaran setahun 2 kali, ataupun setahun 4 kali, berarti per 3 bulan. Untuk convertible bond, itu pembayaran obligasi bisa dilakukan kapan saja sebelum jatuh tempo sesuai pilihan si pemegang saham. Pemegang obligasi itu, sorry. Nah, untuk callable bond itu sendiri, pada regular bond, pelunasan dilakukan saat tanggal jatuh tempo. Tetapi untuk callable bond itu sendiri dapat dilunasi sebelum waktu jatuh tempo. Gimana teman-teman? Ada yang masih belum dipahami untuk cara pelunasan? Ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjutkan? Ibu, saya mau nanya, Bu. Boleh, silakan, Mbak. Yang cara pelunasan callable bond itu kan tadi pada saat jatuh tempo. Nah, itu jatuh temponya untuk pembayaran dari pokoknya aja atau sekalian bunga, atau bunganya itu dia bisa diangsur beberapa kali dalam setahun? Itu keseluruhan, Mbak. Oh, jadi pas jatuh tempo itu udah bunga sama pokoknya, Bu? Iya, betul. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Dengan senang hati, Mbak. Ya, biasanya sih kan kalau di sini mungkin callable bond itu dilunasi sebelum waktu jatuh tempo, berarti kan keseluruhan bunga ataupun pokoknya itu sudah harus diselesaikan. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman?
Ada yang mau ditanyakan atau bisa kita lanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Minta tolong Mbak Nur. Ya, teman-teman kita masuk ke jangka waktu obligasi. Nah, untuk jangka waktu obligasi ini terbagi menjadi 3, yang dimana obligasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang kita kenal dengan short term bond, medium term bond, dan long term bond. Dari teman-teman ada yang mau menjelaskan? Siapa ini? Mbak Eva Faiza. Silakan Mbak. Ini tiga-tiganya atau gimana, Bu? 2 ya. Nanti satunya kita untuk teman yang lain. Oke, Bu. Untuk yang pertama itu ada obligasi jangka pendek. Nah, obligasi jangka pendek ini adalah jenis obligasi yang umumnya memiliki tanggal jatuh tempo itu maksimal itu 1 tahun. Terus kalau untuk obligasi jangka menengah itu adalah jenis obligasi yang umumnya memiliki tanggal jatuh tempo itu lebih dari 1 tahun, akan tetapi kurang dari 5 tahun. Terima kasih, Bu. Baik. Untuk yang obligasi jangka panjang, ada yang mau menjelaskan? Siapa ini? Nicola salah ya. Sebentar, Mas. Silakan, Mas. Kalau obligasi jangka panjang atau long term bond itu obligasi yang jangka waktunya jatuh temponya mulai dari 5 tahun sampai 10 tahun atau bisa lebih. Oke. Ya, teman-teman, ini kan memang ada beberapa sumber ya. Tapi kalau menurut saya ini benar. Kalau untuk jangka pendek itu kan biasanya kurang dari setahun. Kalau jangka menengahnya itu kurang dari 5 tahun. Nah, untuk jangka panjangnya itu 1 sampai 10 tahun bahkan bisa lebih ya. Jadi tergantung tenornya si obligasi. Tapi kalau menurut buku yang nanti saya bagikan materi ke teman-teman, kalau obligasi jangka pendek itu tenornya 2 sampai dengan 8 tahun. Obligasi jangka menengahnya itu tenornya 5 tahun ya. Jadi memang betul misalkan 10, 15 atau 20. Nah, untuk tenor obligasinya itu memang dia lebih panjang. Jadi per 10 bisa 10 tahun bahkan lebih. Jadi nanti kelipatan tahun 20, 30 atau dan seterusnya seperti itu. Untuk jangka waktu obligasi ini teman-teman ada yang belum paham nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau bisa dilanjutkan? Mungkin bisa dilanjut, Bu.
Ya, teman-teman, kita masuk ke besarnya rupiah atau dana. Jadi terbagi menjadi dua obligasi, yang dimana obligasi non-retail dan obligasi retail. Teman-teman ada yang mau menjelaskan? Bagaimana teman-teman, ada yang mau menjelaskan untuk obligasi retail ataupun obligasi non-retail? Mungkin saya jelaskan ya, untuk obligasi retail itu biasanya nominal obligasi itu sudah lebih dari 1 miliar rupiah. Jadi, walaupun sekarang untuk obligasi itu bisa dibeli melalui perantara bank dengan jumlah 250 juta rupiah. Itu untuk obligasi non-retail. Sedangkan untuk obligasi retail itu biasanya dari besarnya 1 juta rupiah itu sudah bisa membeli obligasi. Nah, misalkan teman-teman mau membeli 5 bandel obligasi, itu dalam obligasi retail itu sudah bisa. Karena dia per obligasinya itu 1 juta. Jadi kalau misalkan teman-teman membeli 5 obligasi itu, total bandelnya adalah 5 juta rupiah. Gimana teman-teman? Udah dipahami? Untuk besarnya rupiah dana? Ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf, yang tadi non-retail apa penjelasannya, Bu? Oh, maaf, suara saya terputus ya, Mbak? Di saya kurang jelas. Oh, baik. Ya, jadi Mbak, kalau untuk obligasi non-retail, itu besarnya sudah melebihi 1 miliar rupiah. Walaupun sekarang misalkan nih membelinya sudah bisa melalui perantara bank sebesar 250 juta. Jadi memang untuk non-retail itu sendiri, nominalnya itu sudah yang sangat besar. Sedangkan kalau untuk obligasi retail sendiri itu dari besarnya satu obligasi itu 1 juta rupiah itu sudah bisa dibeli. Kalau misalkan teman-teman membeli 5 bandel obligasi dalam obligasi retail, itu teman-teman sudah bisa membayar dengan 5 juta rupiah, seperti itu. Makasih, Bu. Baik, dengan senang hati. Ada yang belum dipahami teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Bu. Baik. Punten, Mbak, bisa dibantu dilanjutkan? Untuk resiko obligasi itu terbagi menjadi dua, yaitu senior bond dan junior bond yang biasanya kita kenal dengan subordinate debenture. Teman-teman ada yang mau menjelasin nggak untuk poin ini? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjelaskan?
Ya. Jadi untuk risiko untuk senior bond, di mana obligasi itu mempunyai rating investment grade. Jadi udah tinggi ya grade-nya, jadi ada minimal kita kenal nanti dari grade BBB ke grade AAA, di mana untuk grade triple A ini sudah high grade atau high paling tinggi ya, high investment. Sedangkan untuk junior bond atau yang kita kenal dengan subordinate debenture, obligasi ini mempunyai rating non-investment grade. Jadi dia untuk ratingnya sendiri masih di bawah triple B. Seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau bisa dilanjutkan? Ya, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Mbak, minta tolong Mbak. Oh, belum ya? Sorry. Untuk tipe-tipe obligasi lainnya, salah satunya ini adalah waran. Waran memberi pembeli obligasi hak untuk membeli saham di perusahaan dengan harga tetap. Tadi mungkin kita kenal dengan fixed rate. Hak seperti itu akan sangat berharga jika saham harga naik secara substansial. Obligasi dengan waran sering diterbitkan dengan tingkat kupon atau tingkat bunga obligasi yang sangat rendah. Untuk sukuk, obligasi syariah atau sukuk dibuat untuk mengakomodasi pematasan pembayaran bunga. Ada banyak kemungkinan struktur sukuk seperti kepemilikan parsial dalam utang. Jadi sukuk ini lebih menggunakan berbasis syariah. Yang kita kenal dengan sukuk murabaha atau aset yang kita kenal dengan sukuk al-ijarah. Sukuk al-ijarah sendiri adalah ada janji yang mengikat untuk membeli kembali aset tertentu oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Sebelum sukuk jatuh tempo, uang sewa dibayarkan untuk aset tersebut. Sebagian besar sukuk dibeli dan dimiliki hingga jatuh tempo, akibatnya pasar sekunder di sukuk sangat tidak liquid. Jadi nanti kalau teman-teman ini mendengarkan istilah sukuk, itu garis besarnya akan obligasi yang berbasis syariah. Dari tipe-tipe obligasi lainnya ataupun sukuk, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Mbak, punten. Nah, bagaimana obligasi itu bisa dibeli dan dijual? Untuk perorangan di Indonesia yang ingin membeli obligasi, bisa dilakukan dengan menghubungi agen penjual obligasi seperti bank. Bank mempunyai daftar obligasi beberapa seri dengan informasi harga, kupon,
atau bunga obligasi, jatuh tempo, dan yield. Yield ini imbal hasil. Untuk membeli obligasi, kadang seseorang harus mencari agen penjual yang mempunyai obligasi yang diinginkan terlebih dahulu. Karena tidak setiap agen penjual mempunyai obligasi yang diperdagangkan. Untuk melakukan penjualan, agen penjual tempat membeli obligasi menjadi sarana untuk melakukan penjualan obligasi. Jadi bisa langsung melalui bank. Bagaimana teman-teman untuk slide terakhir ini? Ada yang mau ditanyakan? Saya menambahkan sedikit ya teman-teman ya. Seorang investor atau misalkan teman-teman yang kedepannya nanti ingin membeli obligasi, hendaknya memperhatikan default risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor atau pemegang obligasi karena tidak dapat membayar obligasi pada saat jatuh tempo. Jadi mungkin resiko-resikonya juga harus dipahami terlebih dahulu untuk sebelum membeli obligasi itu ya. Bagaimana cara pembayarannya, jatuh tempo pembayarannya, itu benar-benar sudah harus dipahami terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi dari slide hari ini sebelum kita masuk ke soal? Kita pembahasan soal. Ibu, saya mau nanya, Bu. Baik, Mbak. Silakan. Mbak, siapa ini? Astrid Diana, Bu. Mbak Astrid dulu. Sebentar ya, Mbak. Iya, Bu. Silakan, Mbak. Tadi kan yang cara beli dan jual obligasi kan menghubungi agen penjual ya, Bu. Nah, itu kalau misalnya beda agen penjual, itu cara beli dan jual obligasinya tetap sama atau beda ya, Bu? Gimana Mbak? Sorry Mbak. Saya ulangi ya, Bu ya. Baik. Jadi kan tadi cara beli atau jual obligasi itu dengan menghubungi agen penjual. Nah, berarti kalau misalnya agen penjualnya itu berbeda, cara untuk membeli atau menjual obligasinya tetap sama atau beda ya, Bu? Kalau untuk cara itu biasanya sama, cuman tergantung obligasinya nih Mbak. Yang Mbak cari itu obligasinya ada atau tidak, atau sesuai sama Mbak atau tidak. Seperti itu Mbak. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Nah, karena kan memang misalkan nih Mbak menghubungi agen penjual seperti bank. Nah, bank itu pasti sudah bisa menginformasikan nih untuk informasi harganya, kuponnya, jatuh temponya atau imbal hasilnya itu sudah pasti dijelaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum Mbak melakukan pembelian obligasi itu Mbak sudah dijelaskan mengenai hal tersebut. Jadi untuk keputusan membeli atau tidaknya, atau mungkin Mbak ke suatu bank ini, tiba-tiba Mbak ke bank ini ya kan, dengan sama-sama agen penjual. Cuma kan tergantung dari keperluan Mbaknya nih untuk obligasi yang mana yang akhirnya akan Mbak beli. Bagaimana Mbak Astrid, sudah dipahami? Mbak Astrid? Bagaimana Mbak Astrid?
Sudah dipahami Mbak Astrid? Ya, bagaimana teman-teman, mungkin masih ada yang belum dipahami untuk slide ini? Atau kita bisa langsung masuk ke pembahasan tugas individu? Ibu, saya mau nanya lagi, Bu. Dengan Mbak siapa ini, sorry? Julia, Bu. Julia, Mbak, nama lengkapnya siapa Mbak? Julia Striani, Bu. Julia Striani. Ya, silakan Mbak. Pas di awal itu kan dijelasin ya, Bu, kalau misalkan obligasi pemerintah itu dibilangnya lebih aman atau dibilangnya nggak ada resiko. Nah, saya pengen nanya itu kenapa bisa dibilang nggak ada resiko atau lebih aman, Bu? Kayak atas dasar apa bisa dibilang seperti itu, Bu? Itu slide yang sebentar. Slide berapa Mbak? Yang penjelasan awal-awal deh, sepertinya. Yang pemerintah, bukan pemerintah pusat, pemerintah daerah. Sebentar, saya cari dulu slide-nya. Yang penjelasan menurut ISUR yang diterbitkan? Bukan Mbak, yang pemerintah pusat. Ya, yang Treasury Bond. Iya, Bu. Jadi kenapa itu bisa dikategorikan obligasi bebas resiko ya? Halo Mbak? Iya, Bu, seperti itu. Ya, baik. Untuk Mbak Julia, saya akan menjelaskan kenapa sih untuk pemerintah pusat itu obligasi bebas risiko. Karena biasanya obligasi pemerintah yang dikeluarkan pemerintah nasional itu dianggap bebas investasi beresiko rendah, investasi resiko rendah karena resikonya itu relatif rendah. Jadi obligasi pemerintah itu biasanya juga membayar suku bunganya lebih rendah. Jadi memang untuk obligasi pemerintah juga dikenal sebagai surat utang negara. Jadi memang garis besarnya karena pembayaran suku bunganya itu lebih rendah. Jadi resiko yang diterimanya pun lebih rendah, Mbak. Berarti karena bunga ya, Bu? Kalau misalkan yang selain bunga, ada nggak, Bu, alasan lainnya? Kalau untuk salah satu contohnya sih masih itu ya, karena kan memang untuk pemerintah pusat sendiri itu juga mendukung pengeluaran dan kewajiban pemerintah juga. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Baik, terima kasih Mbak Julia. Mungkin saya tambahin sedikit lagi ya Mbak Julia. Jadi kenapa sih pemerintah pusat itu obligasi bebas risiko? Karena selain pembayaran bunganya, suku bunganya itu relatif rendah, jadi pembayaran bunga berkalanya itu disebut juga pembayaran kupon. Jadi
pembayaran bunganya bisa dilakukan secara berkala. Masih ada yang belum dipahami, Mbak Julia? Sudah dapat dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, dengan senang hati. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau kita bisa masuk ke tugas individu? Mungkin bisa dilanjut dulu, Bu, ke tugas individu. Oke, baik. Tugas individu, saya cek Mas Haidar. Oke. Oke, Mas Haidar, untuk tugas sudah saya terima ya. Ya, teman-teman, untuk tugas individu ini kan ada 5 poin. Boleh teman-teman raise hand untuk 5 orang menjelaskan dari tugas yang teman-teman sudah buat. Sebentar, saya catat dulu ya. Gina Zafira. Siapa lagi? Sebentar. Astridiana. Oh. Ya. Iya. Ini kebetulan sih saya udah cross check, ini udah lengkap semua tugasnya. Kenapa, Mas? Ini karena semuanya udah ngumpulin, Mas. Jadi boleh siapa aja yang mau menjelaskan? Ini tadi saya Gina Zafira, Astridiana, Clarissa Putri, yang laki-lakinya. Sebentar. Clarissa Putri. Julia. Astridiani. Ada laki-lakinya nggak satu yang mau menjelaskan ini? Boleh, raise hand. Ini baru Mbak Gina, Mbak Astridiana, Mbak Julia, sama Mbak Clarissa. Satu orang lagi, laki-laki mungkin. Ada yang mau menjelaskan satu lagi? Harus cowok ya, Bu? Oh, ini. Iya. Soalnya biar ada cowoknya satu. Ini dengan Mas Nicholas ya. Oke. Ini 5 ya. Oke, Mbak Gina nomor 1, Mbak Astrid nomor 2, Mbak Julia nomor 3, Mbak Clarissa nomor 4, Mas Nicholas nomor 5. Sebentar ya, Mbak.
Silakan Mbak Gina, nomor 1 Mbak. Oke, nomor 1 kan berikan penjelasan mengenai saham biasa dan saham preferen. Iya. Saham biasa atau biasa disebut common stock itu surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas satu perusahaan. Pemegang saham biasa ini memiliki suara dalam RUPS. Pemegang saham memiliki hak atas dividen. Namun, ketika terjadi likuidasi perusahaan, pemegang saham biasa akan menjadi pihak terakhir yang menerima aset jika tersisa setelah dibagi kepada debitur perusahaan dan pemegang saham preferen, karena karakter resikonya lebih besar pada saham biasa. Return atau imbalan hasil yang dimiliki ini juga biasanya lebih tinggi. Saham preferen atau preference stock itu surat berharga sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Saham preferen ini memiliki hak untuk menerima dividen secara tetap dari perusahaan, didahului pembayaran dividennya dibanding dividen yang dibayar kepada pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen ini memiliki hak klaim atas aset yang didahulukan dibanding dengan saham biasa ketika perusahaan mengalami likuidasi. Saham preferen ini tidak memiliki hak dalam RUPS. Ya, jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Memang untuk saham preferen sendiri, dia ini memberikan hak prioritas pada pemegangnya untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu dibanding pemegang saham biasa. Oke. Untuk nomor 1, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Atau bisa kita lanjut? Bisa dilanjut. Gimana Punten? Udah jelas Bu, bisa dilanjut. Baik. Nomor 2 Mbak Astrid Tiana, silakan Mbak. Nomor 2, apa yang Anda pahami tentang obligasi? Obligasi adalah surat utang yang berasal dari perusahaan atau instansi pemerintah yang fungsinya sebagai bentuk pinjaman uang. Kemudian nanti pembayarannya sesuai dengan jumlah pokok utang dan bunganya. Sebutan atau nama lainnya adalah kupon. Jadi perinciannya adalah penerbit obligasi sebagai pihak berhutang, sedangkan pemegang obligasi sebagai pihak yang berpiutang. Adanya sistem ini bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk sumber pendanaan. Salah satu pembiayaan dari dana tersebut adalah pada bagian defisit anggaran belanja dalam APBN. Obligasi juga bisa diproses untuk transaksi jual beli sama halnya dengan saham, namun yang menjadi perbedaan ialah transaksi obligasi terjadi ketika pemerintah membuka pembelian. Ya, baik. Terima kasih Mbak Astrid Tiana. Ya, jadi memang yang tadi yang sudah kita pahami juga ya, untuk obligasi itu ada yang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun untuk korporasi. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dilanjutkan? Bagaimana, bisa dilanjutkan ke nomor 3? Bisa Bu. Sebentar ya Mbak.
Untuk nomor 3 dengan Mbak Clarissa Putri. Tadi bukannya Julia nomor 3 ya, Bu? Sorry. Oke, Mbak Julia. Nggak apa-apa. Mbak Julia. Saya buka slide dulu ya. Silakan Mbak Julia. Ya Bu, nomor 3 ya Bu. Iya. Menurut cara pelunasan obligasi terbagi menjadi 3, yaitu regular bond, convertible bond, dan callable bond. Berikan penjelasan terkait hal tersebut. Yang pertama itu regular bond adalah jenis obligasi yang pembayarannya itu dibayar setahun sekali atau 2 tahun sekali atau bisa 3 tahun. Nah, biasanya itu pembayaran setahun 2 kali ataupun setahun 4 kali. Nah, untuk yang kedua itu convertible bond itu pembayaran obligasinya bisa dibayarkan kapan saja. Dan untuk yang ketiga, callable bond itu pembayaran obligasinya itu dapat dilunasi sebelum jatuh tempo, Bu. Oke. Untuk nomor 3, ada yang mau ditanyakan? Atau bisa langsung dilanjutkan nomor 4? Bisa dilanjutkan, Bu. Baik. Nomor 4 tadi. Untuk nomor 4, Mbak Clarissa. Iya, Bu. Nomor 4, menurut jangka waktu obligasi terbagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Obligasi jangka pendek itu merupakan obligasi yang fleksibel. Jadi dia jatuh temponya itu maksimal 1 tahun. Terus yang obligasi jangka menengah itu obligasi jatuh temponya lebih dari 1 tahun, kurang dari 5 tahun, tapi dia kelipatan 5, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kalau obligasi jangka panjang itu jatuh temponya itu lebih dari 5 tahun bisa 10 tahun. Nah, itu kelipatannya itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Baik, betul. Jadi untuk obligasi jangka pendek itu biasanya kurang dari setahun. Kalau untuk jangka menengahnya sendiri itu kurang dari 5 tahun, nanti mungkin kelipatannya 5, 10, 15. Untuk obligasi jangka panjang itu sendiri lebih dari 1 tahun bisa sampai 10 tahun ya. Jadi nanti kelipatan 10 tahun. Misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Untuk nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Atau bisa dilanjutkan? Bisa dilanjut, Bu. Baik. Untuk nomor 5 dengan Mas Nicholas ya. Silakan, Mas. Ya, jadi nomor 5 berikan penjelasan bagaimana cara membeli dan menjual obligasi. Jadi cara membeli obligasi itu kita mulai dari pertama membuka rekening, kemudian memilih produk obligasinya, kemudian yang ketiga melakukan analisis, yang keempat amanat beli kepada trader atau broker, yang kelima mempersiapkan dana investasi, baru yang terakhir melakukan pembayaran. Oke. Kemudian iya itu lebih detailnya. Silakan, Mas. Kemudian untuk cara menjual obligasi di pasar sekunder, kita bisa mengajukan permohonan penjualan, kemudian
melakukan konfirmasi kepada CS, kemudian menerima email statement, baru yang terakhir adalah menerima user ID. Boleh. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin benar seperti ini juga kalau misalkan ternyata keluar di soal UTS nanti mungkin dilengkapi juga dengan step-stepnya ya. Dengan langkah-langkah cara membelinya seperti apa, mungkin cara menjualnya seperti apa. Tapi untuk penjelasannya diberikan terlebih dahulu di atasnya. Nanti kalau teman-teman mau ditambahkan lagi cara membelinya itu stepnya seperti apa, untuk cara menjualnya itu stepnya seperti apa, itu lebih bagus lagi. Oke, untuk nomor 5 ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Teman-teman, untuk perkuliahan hari ini dari materi yang saya sampaikan atau pembahasan tugas individu, ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum perkuliahan kita akhiri? Sudah cukup jelas, Bu. Ya, baik. Teman-teman, untuk perkuliahan hari ini saya akhiri. Apabila ada kekurangan penyampaian materi dari saya mohon maaf. Ataupun dari teman-teman untuk materi hari ini ada yang masih belum dipahami, boleh tanyakan langsung ke saya. Kurang lebihnya untuk perkuliahan hari ini saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dengan senang hati, selamat pagi.